Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis sehubungan dengan akhlak yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema berikutnya adalah sehubungan dengan berbuat baik kepada tetangga. Kita bacakan hadis yang pertama. Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu yasurasuha. Apa terjemahannya? Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menduga kalau tetangga itu berhak mendapatkan warisan. Itu hadis yang pertama. Di dalam hadis ini dapat kita pahami bahwa malaikat Jibril itu memberikan nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Dan karena saking seringnya malaikat Jibril menasihati Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga Nabi mengira jangan-jangan tetangga ini berhak dapat warisan. Jadi hadis ini ingin mengatakan kepada kita bahwa malaikat Jibril menyuruh Nabi berulang kali, berarti sangat sering menyuruh Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena saking seringnya Nabi sampai mengira ini jangan-jangan tetangga ini berhak dapat warisan. Tapi ternyata memang enggak ya. Tapi maknanya adalah bahwa berbuat baik kepada tetangga itu sangat dianjurkan di dalam Islam, sehingga malaikat Jibril berulang kali menasihati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai Rasul dan kita sebagai umatnya tentu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis yang kedua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Siapa juga yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tamunya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Di dalam hadis yang kedua ini ada beberapa nasihat yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Selalu Allah sandingkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena coba menengah itu kan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa begitu?
Karena beriman kepada Allah, yakin kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dan kenapa setelahnya disandingkan dengan beriman kepada hari akhir? Karena panennya nanti ketika hari akhir. Kini lo nampak dewa le kan? Modea surga, modea neraka lo nampak dewa le. Maka selalulah disandingkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nasihat pertama di dalam hadis ini adalah kalau betul-betul kita yakin kepada Allah dan yakin akan terjadinya hari kiamat, maka hormati tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, kalau betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau ada tamu, hormati tamu. Yang ketiga, kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, coba berkata yang baik-baik saja atau diam. Cuman sanksi bahasan kita adalah berbuat baik kepada tetangga. Jadi hadis yang kedua ini, kalau betul-betul kita iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Di dalam hadis ini Allah kaitkan berbuat baik kepada tetangga dengan iman. Coba bayangkan itu. Kan awal hadisnya tadi, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Kan gitu kan? Berarti Allah sangkui pawian antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan berbuat baik kepada tetangga. Maka kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga, berarti belum betul-betul iman kepada Allah. Nah, itu kira-kira maknanya. Belum betul-betul iman kepada hari akhir. Ba'ako sarupa itu bana, karena yang menyuruh berbuat baik kepada tetangga adalah Allah. Hakikatnya begitu. Dan panennya nanti kalau kita berbuat baik kepada tetangga, yaitu ketika hari akhir atau hari kiamat. Itu hadis yang kedua. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 orang tetangga. Kepada siapa aku harus memberi? Beliau menjawab, kepada yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Ini hati-hati nih. Awak misalnya punya dagiang. Ini kan ceritanya dagiang gini lah kan. Karena lah dakik rayu haji. Ya. Dagiangku ada 2 bungkuih misalnya. Kemudian awak punya 2 tetangga yang dakik rumah awak. Mana awak duluan? Carilah pintunya yang paling dekat dengan rumah kita. Yang mengkasihnya berarti pintu muka, tak pintu belakang lah. Apa maknanya? Maknanya adalah jangan sampai jo tetangga nampak yang dakik jawab awak tak berbunyi. Ada ndak kira-kira nampak dia awak, kawan-kawan awak, iko rumahnya, iko rumah tetangganya, tapi ndak pernah bersapuan, ada ndak? Menyalahi hadis ini kalau ada. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga yang terdekat, itu berarti kita punya hubungan baik dengan tetangga terdekat kita. Maka kalau ada apa-apa, itu yang paling kita dahulukan adalah tetangga di samping rumah kita, yang paling dekat. Kira-kira baibonya hatinya kira-kira itu Pak. Nampak dia wak menenteng dagiang, tapi lewat di muka rumahnya, tapi nan dia tetangga di samping rumahnya. Lain tak ibu hati wak kira-kira itu? Iya. Nah begitu Islam mengajarkan tentang berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai dengan tetangga di samping rumah kita tidak bertegur sapa. Itu hadis yang ketiga. Kitab ini agak banyak hadisnya. Cuman nanti kita pilih mana yang
Hadis berikutnya, telah mengabarkan kepada kami Husain bin Haris. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Fadl bin Musa dari Walid bin Dinar dari Hasan bahwasanya ia ditanya tentang tetangga. Ia menjawab, 40 rumah di depannya, 40 rumah di belakangnya, 40 rumah sebelah kanannya, dan 40 rumah sebelah kirinya. Ini kalau ditanya tetangga itu siapa-siapa saja orangnya. Maka di dalam riwayat ini diterangkan bahwa yang disebut tetangga itu iko pintu rumah awak ampe puluh rumah di mukonya, berarti itu tetangga awak tuh. Maksudnya tetangga dekat. Kemudian awak tengok puluh ke samping kiri, ampe puluh rumah sebelah kirinya, berarti itu tetangga rakyat awak. Awak tengok puluh misalnya sebelah kanan, misalnya ampe puluh rumah sebelah kanan, berarti itu tetangga rakyat awak. Calik puluh ke belakang, ampe puluh rumah di belakang rumah awak, berarti itu tetangga rakyat awak. Maka keseluruhannya itu mestinya kita berbuat baik kepada dia. Jangan sampai dengan tetangga-tetangga kita tidak mau berbuat baik, memberi tidak mau, bertegur sapa tidak mau. Ini yang mulai hilang, terutama di kota-kota, Pak. Bakok serupa itu banyak kejadian driver Gojek itu ketika bertanya, Bu, tahu Ibu jo rumah Ibu Iko? Gitu kan? Tak tahu ambo Pak. Dicari-carinya di Gojek Iko, rupanya di samping rumah Ibu itu rumahnya. Itu karena saking individualisnya, saking merasa hidup ini mampu sendiri-sendiri saja. Seolah-olah nanti kalau meninggal awak selesai dek awak saja ya. Tentu tidak akan mungkin. Kita butuh orang lain untuk menyelenggarakan jenazah kita, ya kan? Kita butuh orang lain untuk mengobati hati kita, untuk bertakziah misalnya, ya kan? Rasanya ketika misalnya awak meninggal tidak ada orang menjenguk, atau ketika awak sakit tidak ada orang menjenguk, ya kan? Itu kan sangat menyedihkan sekali begitu. Nah, itulah gunanya kita harus berbuat baik kepada tetangga. Masuk hadis berikutnya. Tidak termasuk orang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini hadis yang berikutnya. Tidak tergolong dia orang yang beriman kalau dia itu kenyang sementara tetangganya kelaparan. Apa maknanya? Maknanya adalah kita mesti berbagi kepada tetangga. Jangan sampai di rumah kita banyak stok makanan sementara tetangga kita kelaparan. Dan kalau kita memberi, usahakan jangan yang sisa-sisa. Ini yang sering terjadi. Masak gulai contohnya, sakuali. Kemudian lah sampai besok pagi rupanya gulai kau tidak habis. Barulah keluar di mulut kita daripada tersisa, adialah bahagia ke tetangga awak. Pernah tak pak-pak menangah model itu dari ibu-ibu? Atau sebaliknya, pernah tak ibu-ibu menangah hal yang serupa je pak-pak? Itu yang sering terjadi, Pak. Alah tak paguno dia awak lai, baru agihan ke orang lain. Cara mengukurnya sederhana, kan? Kalau itu di kerajaan orang lain kawa, hati awak menerima tak? Itu saya tolak ukurnya tuh. Kalau itu di kerajaan dari orang lain kawa, hati awak menerima tak? Kalau enggak, berarti orang lain akan merasakan hal yang serupa, ibu-ibu dan bapak-bapak. Maka yang perlu kita perhatikan adalah
ndak termasuk dia golongan orang-orang yang beriman kalau inyo kanyang sementara tetangganya kelaparan. Satu hadis lagi. Kita juga perlu berdoa kepada Allah agar Allah hindari kita dari tetangga yang buruk. Nah, ini yang penutup kaji kita. Karena memang tidak kita pungkiri ada tetangga itu yang berbuat buruk kepada kita. Maka ada doa, apa doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat tinggalku. Karena sesungguhnya tetangga di dunia itu selalu berubah-ubah. Apa maknanya? Boleh jadi hari kini nyo elok, besoknya jahit kawan. Maka salah satu doa yang perlu kita doakan kepada Allah sehari-hari apa? Agar berlindung kepada Allah dari keburukan, perbuatan buruk dari tetangga kita. Jadi itulah pembahasannya Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, bahwa nasihat di dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi ini adalah berbuat baiklah kepada tetangga, kan? Tegur sapalah dengan tetangga, memberilah kepada tetangga. Sejahtera hidup kita, jangan sampai tetangga melarat hidupnya padahal dia bertetangga dengan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Iya. Iya. Makna tidak beriman di dalam hadis ini bukan berarti hilang imannya. Yang pertama ya. Tapi tidak sempurna imannya. Itu bedanya ya. Jadi la di dalam hadis itu ada dua makna. Pertama namanya la kamal. Artinya tidak sempurna iman seseorang. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini berkurang kesempurnaan imannya. Kemudian namanya la sihah. Artinya tidak sah imannya. Nah, ini baru keluar dari iman. Tetapi hadis ini maksudnya bukan dia hilang imannya, tidak, tapi tidak sempurna imannya. Itu makna hadis ini. Nah, di dalam hadis ini maknanya begini. Tidak beriman seseorang sementara dia kenyang tetangganya lapar. Berarti dia tahu tetangganya kelaparan. Kalau dia tidak tahu itu terlepas dari beban dia. Jadi dia sudah tahu tetangganya ini kelaparan, dia mampu untuk berbagi kepada tetangganya itu, tapi dia tahan hartanya. Barulah masuk di dalam hadis ini la yu'minu, belum sempurna imannya. Jadi maknanya kalau misalnya rumah kampek puluh tidak tahu misalnya kan, ya berarti kita tidak tidak tahu dengan keadaan dia seperti itu kan. Apakah ketika itu dia lapar atau tidak. Jadi maknanya dia itu sudah tahu bahwa tetangganya itu lapar dan dia mempunyai uang atau mempunyai makanan untuk dibagi, tapi dia tahan makanannya itu untuk tidak membagikannya kepada tetangga. Begitu. Paham ya? Jadi terikat dengan dua. Pertama, makna la di sini bukan berarti dia hilang imannya, tapi belum sempurna imannya. Dan yang kedua maknanya adalah dia sudah tahu tetangganya itu membutuhkan. Dia sudah tahu tetangganya itu kelaparan, tapi dia enggan membantu padahal dia mampu. Itu ya. Cukup ya? Tidak ada lagi? Iya, Bu.
pusat dakwah di zaman Nabi itu di masjid, Bu, Pak. Jadi kadang awak bisa kenal dan bercengkrama dengan tetangga itu kalau ada kumpul berkumpul. Iya enggak? Maka adakan majelis ibu-ibu di komplek awak misalnya kan. Adakan majelis taklim khusus apa-apa misalnya. Tapi kalau ibu-ibu ada taruh ya kan jam 7 ini ada kan? Jam 7 Sabtu ini ada. Nah, itulah cara kita. Nanti kan hari raya Idul Adha, ya berkumpul sama-sama. Ya kan? Berkumpul sama-sama. Jangan sengaja mencari tempat yang jauh untuk berkurban supaya tidak serobok aja kawan-kawan nak sekampung. Ada orang itu tuh. Sengaja mendaftar jauh-jauh. Apa sagan awak di sini banyak nak kerajaannya tuh. Maka metodenya adalah mencari tempat berkumpul-kumpul yang baik supaya ada komunikasi di kalangan kita. Kalau ibu-ibu misalnya ada majelis taklimnya, kalau bapak misalnya ada majelis taklim bapak-bapak misalnya kan ada kajiannya, kan? Atau siap subuh misalnya hari Minggu pergi maraton sama-sama misalnya, itu akan ada komunikasi. Dan biasakan menanya kepada kawan yang tahu. Misalnya begini, apa tu aku nak nampak-nampaknya ya? Ibu tu aku nak nampak-nampaknya ya? Sakitnya. Kan? Kalau sakitnya jenguk sama-sama. Kan? Itu caranya. Kita mesti care. Care itu ada peduli. Nampak kawan awak, bakon ibu ko rasanya rajin petang ko ke masjid. Kini aku nak nampak-nampaknya lah. Kan? Tadi yang bertanya kan, apa kau nak tiba-tiba di masjid rupanya ditampai anak, tahu apa itu kan? Ya jadi memang bertanya itu B-nya. Awak kan kadang cuek saja, suka hatinya salah. Ya dimakan tiba aja lah. Ayo kalau mana itu tentu tidak ada hubungan yang baik tadi itu antar tetangga itu terjadi. Gitu. Jadi salah satu caranya adalah adakan kumpul-kumpul yang baik, ya kan? Tentu yang salah satu yang dapat memfasilitasi itu adalah pengurus masjid. Ya kan? Pengurus masjid. Misalnya pas hari raya Idul Adha itu ada yang sengaja kita sumbangkan daging kita untuk dimasak bersama-sama misalnya. Nah, itu kumpul bersama-sama. Bisa cerita, ibu itu di mana kampungnya? Jangan sampai tidak tahu lah kampungnya di mana gitu kan. Anak ibu itu di mana sekolahnya ya? Nah, tahu awak anaknya. Silakan Pak, ada lagi tadi? Ya, kita boleh bermuamalah dengan tetangga yang tidak seiman. Tadi sebetulnya ada hadisnya. Ada salah seorang sahabat yang ingin berbagi kepada tetangganya yang Yahudi. Yahudi itu berarti kan tidak seiman dengan kita. Ya, itu dibolehkan. Misalnya ada non muslim di komplek kita, bahkan boleh juga dapat daging kurban. Bolehnya dapat daging kurban. Boleh dalam rangka syiar. Tapi jangan misalnya non muslim dapat sedolahnya, non muslim tak dapat, itu yang tak boleh. Boleh dia berhak, boleh dia mendapatkan daging kurban. Itu dalam subbagian hadiah. Jadi ada daging kurban itu boleh dibagi terhadap 3 hal. Pertama untuk orang yang berkurban 1/3 maksimal. Itu boleh maksimal ya. Misalnya kalau ada 21 kantong, jangan mesti 7 kantong tu awak gitu kan. Tak mesti begitu. Kalau ada duku ada pengurus begitu tu. Yang kedua, 1/3 lagi untuk fakir miskin. 1/3 lagi maksimal untuk hadiah. Apa itu hadiahnya lah mampu tetangga awak kau. Dia kan, tengok ekonominya lah bagus, boleh dia berhak dapat. Termasuk tetangga kita misalnya yang non muslim itu boleh. Tidak masalah. Ada lagi? Cukup ya? Semoga bermanfaat. Kita ulang baca salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Con này chưa biết ai biết